Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Eviatul Fajriah. I hope you are always healthy and take care of your healthy. In this chapter, we are going to discuss more about report and text or report text. We are going to learn about the definition, the social purpose, the general structure, and language feature of the report text. So, let's go start. Aku ingin bertanya kepada kalian, apa sih report text itu? What is definition of the report text? Report text is kind of the text which present information about something. Okay, something. As it is or describe the way things are in general. It is as a result of systematic observation and analysis. Jadi, report text ini menjelaskan suatu jenis teks yang menyajikan sebuah informasi tentang suatu objek, baik itu hewan, tumbuhan, benda, seseorang atau tempat, dan masih banyak lain lagi. Dan how about the purpose of the report text? Tujuannya yang ada di report text itu apa ya? The social purpose is presenting information about something. They generally describe an entry, class, and things, whether natural or human model. For example, the mammals, the planet, rock, plants, countries of origin, culture, transportation, and another. Di report text ini ada ciri-cirinya, yang mana ini akan membantu kalian dalam mengetahui jenis apakah ini paragraf atau kalimat termasuk report text atau enggaknya. The characteristics of the report text. Number 1, scientific fact atau ilmiah secara fakta, fakta ilmiah. And then number 2, information of more general. Informasinya itu secara umum atau enggak gitu. And number 3, the simple present. Semua katanya itu tuh secara dan benar-benar nyata karena ini menggunakan simple present atau yang mudah kita pahami. And then the general structure of the report text. Jadi general structure the report text itu ada dua jenis. Yang pertama general classification and description. Number 1, general classification adalah general statement that describe the subject of a report, description and classification. General classification ini menginformasikan atau menjelaskan tentang informasi umum tentang hal yang akan ditulis. Contohnya, suatu masalah atau yang ingin kita ketahui seperti tentang kelinci atau tentang transportasi bis itu seperti apa, kayak gitu-gitu. Dan secara umumnya. Lalu yang nomor 2 itu tentang description, yaitu tells what the phenomenon under discussion in terms of parts, qualities, habits, or behaviors. Jadi di sini description ini menjelaskan tentang informasi secara detail. Detailnya seperti yang contohnya yang tadi itu tentang kelinci, berarti secara spesifiknya kelinci itu seperti apa yang akan kita bahas selanjutnya. So now let's move to language feature. Di samping ada general structure, there is language feature yang ada di report text. Number 1,
mostly simple present tense. Jadi umumnya report text itu menggunakan tentang atau dalam bentuk simple present. Misalnya ada kata-kata usually, something, often, always, and another. Selanjutnya, there is adjective atau kata sifatnya. Ada general nouns atau kata bendanya yang sifatnya umum, biasanya ciri-cirinya itu ditambahi dengan s atau menunjukkan lebih dari satu atau jamaknya. Misalkan kalau kelinci berarti rabbits, ada s-nya di belakangnya. Selanjutnya ada relating verb. Relating verb itu berupa atau linking verb is, are, is, are, kayak gitu. Kata-katanya ada linking verbnya. Selanjutnya ada action verb. Action verb itu apa ya? Action verb itu particularly used to describe behavior. Di sini action verb itu sebuah kata yang mana dia berada di tempatnya verb. Awalnya aslinya dia tuh tidak menduduki tempat verb, dia berada di noun, tapi dalam action verbnya dia menduduki tempat verb. Habis subjek kan pasti verb, habis itu noun atau adjektif kayak gitu. Lah dia menduduki tempat verbnya itu. Ntar saya akan menjelaskan di contohnya langsung. Selanjutnya ada technical term. Technical term itu certain vocabularies which relate to the topic. Technical term itu tuh biasanya berupa suatu kata yang banyak kita terangkan dalam sebuah paragraf atau sebuah suatu yang akan kita bahas nanti. Dan suatu kata yang mana itu kata-kata istilah dalam yang kita bahas tadi. The next, the example of the report text. Kita akan menjelaskan tentang judul rabbits. Di sini kalian bisa baca dari paragraf pertama sampai paragraf kedua. Rabbits are four-legged herbivorous mammals with long ears, a defined upper lip, and two powerful back legs, which make them a good helper. At first, they were called cunning. Number paragraph 2. A rabbit has a typical short tail, and another sampai akhir. Bisa kalian baca sendiri. Terus di sampingnya ada pertanyaan, how we are analysis of the text. Kita bagaimana sih menganalisis sebuah paragraf, kok bisa ya ini menjadi report text, itu bagaimana? Nah, gitu, dengan waktu secara singkat. Kita harus bisa menganalisisnya itu secara singkat karena kita akan terbiasa kalau kita sering-sering menganalisis. Gitu. Selanjutnya, di sini saya udah menjelaskan atau sudah memanah-manahi kata yang mana itu termasuk apa language feature-nya atau general structure-nya itu yang mana. Di sini udah ada contohnya, rabbit are four-legged seperti slide selanjutnya. Dalam paragraf pertama itu kita harus pertama kali kita mencari general structure. General structure dari general classification and description. Dalam paragraf pertama itu ada general classification yang mana ini menerangkan tentang informasi secara umum. Kalau di sini tentang rabbit. Oh, rabbit secara umumnya itu seperti apa? Rabbits are four-legged herbivorous mammals. Rabbit adalah mamalia yang berkaki 4. Terus itu kan termasuk secara umumnya sih. Rabbit secara umumnya itu seperti apa? Kita jelasin di paragraf pertama. Lanjut di paragraf kedua ada description. Kenapa Kak kok bisa
langsung ditentuin itu description, karena isinya dalam paragraf kedua itu informasi secara detailnya dalam judul rabbit ini. Detailnya, rabbit itu mempunyai size 20-50 panjangnya, dan beratnya sampai 2 kg kayak gitu. Itu kan termasuk informasi secara detailnya. Terus yang kedua, kita harus mencari language feature-nya. Language feature-nya itu ada adjective, simple present, dan selanjutnya. Di sini kita pertama, kita mencari general nouns. General nouns yang kakak tadi jelaskan itu bentuknya kata benda, yang mana dia bisa jamak, bisa satu doang kayak gitu, yang mana biasanya tandanya di belakangnya ada s, ya nggak semuanya ada s, tapi ini udah kelihatan kalau rabbit itu termasuk noun. Selanjutnya ada relating verb, yang mana isinya berupa linking verb. Linking verb itu biasanya ada is, are. Lah rabbit are, lah are-nya ini termasuk relating verb. Relating verb. And selanjutnya kita akan mencari simple present tense, yang mana kata-katanya itu simple dan mudah kita pahami, yaitu rabbits are for large herbivorous mammals. Itu termasuk simple present tense. Dan yang saya garis merahi dalam baris pertama itu ada long earth. Long earth itu termasuk kata adjektif. Kata adjektif. Kok kenapa bisa adjektif, Kak? Karena rabbit itu noun, relaxing verbnya itu are, for large herbivorous mammal which long itu termasuk adjektif. Long ears artinya atau telinga panjang. And then kita akan mencari technical term. Apa sih technical term? Itu seperti kayak kata istilah atau kata-kata yang sering muncul di paragraf yang kita analisis. Di sini kakak menemukan yaitu rabbits. Rabbits ada banyak disebutkan dalam paragraf ini karena paragraf ini menjelaskan tentang rabbits. There is lifespan, itu paragraf kedua yang ada baris ketiga. Baris ketiga itu ada has 3 years lifespan. Nah, lifespan-nya itu adalah kata istilah dari kehidupan atau umurnya rabbitnya itu, dia akan mati setelah 3 tahun atau bisa lebih kan kayak gitu. Terusan action verb, kita akan mencari action verb. Action verb itu kata yang menduduki tempat verb. Kita akan mencari dalam paragraf kedua yang udah kakak merahin, ada communicate. Baris paling akhir itu ada rabbit communicate to all other by performing various body position and also by making a few sounds. Communicate ini menduduki tempat verb, rabbitnya itu noun, communicate-nya itu menjadi verb. Itu action verb itu tempat yang mana kalimat kata, bukan kalimat tapi kata yang menduduki tempat verb. Oke, jelas? Selanjutnya take notes. Di sini kakak akan mempunyai important to remember keywords agar kalian mudah dalam mengingat-ingat report text. Report text itu seperti apa? Kok banyak banget ya penjelasannya kan kayak gitu. Di sini kakak akan mempermudah kalian. Important text, important agar lebih mudah. Report text seperti apa ya? Oh, informasi secara umum. Nah, kita udah tahu tuh report text informasi secara umum. Terusan to do kita akan menulis atau create and create. Kita akan menulis dulu secara umum. Aku akan menjelaskan, oh tadi tentang kelinci secara umumnya tuh seperti apa. Terusan yang kedua, detailnya tuh seperti apa kelinci kayak gitu. Terusan ingat, kalau kita udah create and create, kita ingat, oh report text mempunyai beberapa syarat atau ciri-cirinya.
Syaratnya harus ada general structure-nya, language feature-nya, itu seperti apa, ada apa aja, oh ada adjektifnya, oh ada deskripsinya, oh ada action verb-nya, kayak gitu. Like keyword-nya ini yang mana mencakup semua tentang report text. Keyword-nya yang pertama tadi terdapat pada ciri-cirinya. Ciri-cirinya dalam report text itu apa aja, yaitu scientific fact atau ilmiah secara nyata. Kalau nggak nyata berarti itu bukan report text, kayak gitu. Keyword yang kedua itu berupa informasi secara umum. Kita analisis paragraf ini menjelaskan secara umum apa enggak ya. Oh ternyata kalau enggak berarti bukan report text, gitu aja. Terus yang nomor 3 itu berupa simple present. Kalau udah kok termasuk scientific fact, information of general, terus kata-katanya itu berupa simple present, nah itu termasuk udah kriteria pada report text. Jadi kalau ditanyain ini termasuk paragraf termasuk teks apa, ya kita udah tahu karena kita udah punya keywordnya dalam report text. Selanjutnya, easy to remember, mudah untuk mengingatkan dalam mengetahui report text itu apa. Tadi udah kakak jelaskan tentang keyword pertama, keyword kedua, dan keyword ketiga. Itu jangan dilupain biar kalian mudah dalam menganalisis dalam report. Selanjutnya, kita akan create to create. Don't forget, okay student. Now it is time for all of you guys to try create a report text using freedom. Kita akan membuat sebuah paragraf tentang report text. Oke. Selanjutnya, thanks. Jika ada pertanyaan, do you have any question? Ada email kakak di sini. Kalau masih bingung tentang report text itu gimana sih kak? Kayak gitu. Jangan pesimis dalam membuat atau menganalisis. Kalau kita nggak berlatih, kita akan nggak bisa. Thank you for watching. I hope that the explanation of the report text can help you in doing your assessment. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.